Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan memaparkan tentang maksimalisasi laba. Pengertian maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba adalah proses perusahaan dalam memilih tingkat output yang dihasilkan untuk memaksimalkan laba. Pemilihan tingkat output laba maksimum juga akan menentukan kombinasi input-input yang akan digunakan untuk produksi output. Maksimalisasi dalam pandangan sekuler. Hipotesis dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisisan karena karakternya tidak realistis. Nah, dalam ilmu teori Islam, maksimalisasi tersebut mengkaji tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa adanya memaksimalisasi laba. Dalam teori ekonomi kapitalisme atau sekuler, dalam hal ini juga biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar. Bagian pekerja biasanya masuk dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat mengurangi bagian pekerja tersebut. Sedangkan pada teori ekonomi Islam memaksimalkan laba diperlukan sebagai produk keseluruhan dikurangi depresiasi dan gaji minimum sebagai laba antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antar perindividu. Para usahawan justru akan bersaing untuk memperoleh laba pribadi, sehingga menyampingkan kesejahteraan sosial. Jika beberapa ahli sekuler ataupun Islam masih menganggap bahwa laba adalah reward atas usahanya, berarti mereka hanya menunjukkan pola pikir yang salah, bahwa sebenarnya mereka harus beranggapan bahwa return dari usahanya merupakan suatu sewa atau upah, bukan profit. Selanjutnya, penentuan posisi laba secara Islami. Di dalam konsep Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam memaksimalisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, mengenai pandangan Islam tentang bisnis, yaitu bisnis adalah sebagai fardu kifayah. Maksudnya, bisnis dalam Islam berbagai bentuknya tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan harta, termasuk profitnya, namun dibatasi dengan memperoleh pedaya gunaannya karena aturan halal haramnya. Yang kedua, mengenai perlindungan terhadap konsumen, yaitu tindakan yang berhubungan dengan berbagai kemungkinan terjadi pada penyalahgunaan yang dimiliki oleh setiap konsumen. Yang ketiga, mengenai bagi hasil di antara faktor-faktor yang mendukung. Maksudnya, di masa yang akan datang, diperkirakan sistem bagi hasil akan terjadi pola dominan dalam organisasi bisnis. Namun, hal ini sangat tergantung kepada masyarakat Islam itu sendiri dalam melaksanakannya. Nah, ketiga faktor itulah yang mempengaruhi memaksimalisasi laba. Maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Dalam sistem Islam, keseimbangan output adalah lebih besar, hasil lebih rendah, dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Perbedaan antara sistem sekuler dan sistem Islam dapat dijelaskan lebih lanjut dengan bantuan gambar berikut. Di sini kami cantumkan 2 gambar. Yang pertama adalah gambar dari perusahaan yang beroperasi secara Islam, dan yang kedua adalah perusahaan yang beroperasi secara sekuler. Perusahaan Islam beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil terdapat pembagian hasil dan risiko. Hubungan antara profit dan risiko dalam perusahaan Islam dapat digambarkan sebagai berikut. Yang kedua, gambar ini merupakan perusahaan yang beroperasi dari menggunakan sekuler. Gambar ini melukiskan bahwa perusahaan sekuler, bunga bersih yang dibayar atas pinjaman ditunjukkan dengan kurva AAI dengan tangan dari kurva indiferen pada titik TI. Kurva AAI ini merupakan kurva cembung terhadap sumbu laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka resiko akan bertambah setingkat penambahannya. Sedangkan dalam perusahaan Islam yang menghilangkan bunga dan menggantikannya dengan bagi hasil. Baik, sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.